Untuk mengontrol alur eksekusi PLSQL, alur logika dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah conditional if dan struktur kontrol pengulangan. Perintah if ada beberapa macam, yaitu yang pertama if then diakhiri dengan and if, lalu if then else, and if, kemudian if then else if, and if. Untuk cara penulisan, if, lalu kondisinya, then, statementnya, kemudian kita bisa else if, kemudian kondisi, then statement. Dan terakhir, untuk statement terakhir kita gunakan else dan akhiri and if. Untuk perintah if, kita bisa, ini contohnya, if upper variable last name Gates, dan variable manajernya bernilai 102. Dan ini alur eksekusi if then else. Jadi if, jika kondisinya benar, maka statement ini dijalankan. Jika tidak benar, maka else statementnya akan dijalankan. Untuk perintah if then else, contohnya set variabel boolean for 5 years sama dengan true jika hire date lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Pertama kita declare hire date nya dengan data date bernilai 12 Desember 90, variabel 5 years boolean. Kemudian if month between tanggal hari ini dengan hire date dibagi 12 lebih dari 5, maka 5 tahun bernilai true, jika tidak 5 years bernilai false. Alur eksekusi perintah if then else if. Ini kondisi if nya, jika benar maka langsung dan pada kondisi if nya akan langsung di statementnya akan langsung dijalankan. Jika tidak, maka kita lihat kondisi pada else if. Jika benar, maka statement else if dijalankan. Jika tidak, maka statement else akan dijalankan. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contohnya seperti ini. Ini contohnya pada PLSQL nya. Kontrol iteratif atau perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara langsung. Ada 3 macam loop, yaitu basic loop tanpa kondisi, for loop berdasarkan nilai variabel counter yang sudah diketahui, kemudian while loop berulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar loop. Basic loop ini contohnya seperti ini. Kita declare variabelnya dulu, kemudian loop insert into location id, cd, country id, bernilainya seperti ini sesuai dengan variabel yang dimasukkan. Lalu ada vCounter, counternya di +1, lalu
looping ini akan berhenti ketika V counternya lebih dari 3. Cara penulisan while loop, kita gunakan while kondisi loopnya, lalu jalankan statementnya end loop. Ini contoh penggunaannya. While kondisinya V counter kurang dari sama dengan 3, maka akan melakukan statement insert into, lalu V counternya di increment. Penulisan for loop, for counter atau jumlah loopingnya, lalu sampun pun nggak wis. Untuk penulisan for loop ini seperti ini, for counter in loop dan statementnya dengan contoh penggunaannya. For i1 sampai jika i1 sampai 3, maka melakukan perintah insert into, kemudian end loop. Jadi ini akan di increment i-nya sampai 3 kali, kemudian dia akan berhenti dan keluar dari looping. Ini petunjuk umum untuk penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Jadi jika hanya sekali looping, kita gunakan basic loop sudah cukup. Kita gunakan while loop jika kondisinya harus ada kondisi tertentu yang nilainya akan dievaluasi pada setiap iterasi. Kita gunakan while loop. For loop jika kita ketahui jumlah iterasinya, kita gunakan for loop. Untuk latihan soal, jalankan script untuk membuat tabel music. Tulis blok VLSQL untuk menyisipkan bilangan ke dalam tabel music. Masukkan bilangan 1 sampai 10 kecuali 6 dan 8. Jalankan commit akhir dari blok, tampilkan data pada tabel music untuk melihat hasilnya. Jadi skripnya seperti ini. Gunakan variabel MSG, kemudian looping i-nya 1 sampai 10. Jika musicnya 6 atau 8, maka insert into message value sama music. Selanjutnya, blok VLSQL untuk menghitung nilai komisi pegawai berdasarkan gaji. Gunakan perintah define untuk menampung nomor pegawai. Jika gaji kurang dari 5.000, nilai bonus yang diterima pegawai sama dengan 10% gaji. Jika gaji pegawai antara 5.000 dan 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 15% dari gaji. Jika gaji pegawai melebihi 10.000, maka bonus yang diterima pegawai 20%. Jika gaji pegawai 0, bonusnya sama dengan 0. Oke, ini jawabannya. Jadi kita pertama select dulu salary into gaji from employee, where employee ID sama dengan employee number. Dan kondisi if jika gaji kurang dari 5.000, maka bonusnya adalah gaji dikali 10%. Gaji 2
gaji ditambah bonus. Lalu ini untuk menampilkan pesan pegawai dengan nomor pegawai sekian memiliki bonus sekian dengan gaji sekian. Jika tidak, gaji lebih dari 5.000 atau gaji kurang dari 10.000, maka bonusnya gaji dikali 15%. Jika gaji lebih dari 10.000, maka bonusnya gaji dikali 20%. Jika tidak, maka bonusnya sama dengan 0. Ini untuk pembuktiannya, eksekusi programnya. Buat tabel EMP yang merupakan replika kopi dari tabel employee. Anda bisa melakukannya dengan menjalankan script. Tambahkan kolom baru yaitu stars bertipe varchar 2 dengan panjang 50 pada tabel EMP untuk menyamakan nilai R asterik. Jadi kita hanya tinggal menambahkan alter tabel EMP add stars varchar 2 50. Nomor 4, buat blok PLSQL yang memberikan hadiah pada pegawai dengan menampilkan tanda asterik pada kolom field star untuk setiap $1.000 dari gaji yang dimiliki oleh pegawai. Simpan program Anda pada file dengan mengklik tombol save script. Gunakan perintah define untuk mendefinisikan tabel yang menyimpan nomor pegawai. Inisialisasi variabel asterik sama dengan 0. Tambahkan asterik string untuk setiap $1.000 dari jumlah gaji pegawai. Kemudian yang di update field atau column star untuk menampung jumlah asterik, berikan perintah commit. Jalankan define m sama dengan 174 dan m sama dengan 176. Tampilkan baris data dari tabel EMP untuk memeriksa. Ini jadi scriptnya seperti ini ya. Nah, define pmno set file dan select ini untuk inject nilai 0. Kemudian kita looping i nya 1 sampai dengan v cell. Kemudian variabel startnya seperti ini. Dan diupdate EMP nya jam set star sama dengan v star, where employee ID sama dengan vmno, lalu di commit. Dan ini running programnya. Employee ID 174, first name nya Eller, last name nya Abel, salary-nya 11.000, commission nya 3, manager ID nya 149, departemen ID nya 80. Ini yang untuk yang kedua 176, first name Janaton, last name nya Taylor. Oke, sekian untuk praktikum penulisan struktur kontrol. Kita bertemu pada praktikum selanjutnya. Terima kasih.